Selamat pagi masyarakat Indonesia. Sudah beberapa hari ini saya baca di berita di Kabupaten Subang, pabrik BYD, produsen mobil listrik yang sangat terkenal dari Tiongkok yang sedang membangun pabrik, diganggu preman. Kira-kira begitu headline yang berkembang di sosial media dan di berita-berita online gitu. Itu sudah berbulan-bulan sebenarnya berita itu mulai muncul gitu. Saya sebagai seorang pengacara tidak dirugikan secara langsung dengan adanya preman tersebut. Namun memang yang jadi khawatiran dan pertanyaan kita semua, di setiap kabupaten, di setiap kota itu kan sebenarnya ada penanggung jawab keamanannya, yaitu kepala daerah sebagai penanggung jawab utama, dan ada kepolisian sebagai operasional di dalam penindakan dan proses administrasi hukum jikalau ada kejahatan semacam itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa ada preman? Mengapa ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan LSM atau ormas di suatu wilayah yang tentu saja dia mengganggu beberapa pabrik maupun perusahaan yang sebenarnya kalau kita bicara secara global ya, itu kan bagus sekali adanya pabrik dan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah gitu. Karena ketika ada investasi, ada perusahaan masuk, ada pabrik berdiri, kan nanti akhirnya butuh operasional. Operasional itu kan membutuhkan sumber daya manusia. Artinya ada pabrik, ada pekerjaan yang diciptakan gitu. Jadi itu akhirnya akan mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat yang dipekerjakan dan daerah yang tempat berdirinya pabrik tersebut gitu. Nah, sampai sekarang yang jadi pertanyaan ini adalah kenapa masih ada preman? Kenapa masih ada sekelompok orang yang berpikiran kriminal, bertindak menakut-nakuti atau mengganggu operasional pabrik begitu loh. Apa yang dilakukan oleh penanggung jawab keamanan itu gitu. Kalau di Subang ada preman yang mengganggu operasional pabrik, lalu yang dilakukan bupati apa? Yang dilakukan Kapolres seperti apa begitu? Ketika ada berita muncul tentang adanya preman-preman itu, ya penanggung jawab keamanan harus segera bertindak begitu loh. Tidak perlu menunggu dari Kementerian Investasi atau BKPM atau tingkat menteri bersuara atau gubernur bersuara, pastinya kan tidak perlu. Karena setiap kabupaten kota itu kan ada bupati, ada wali kota, ada Kapolres begitu loh. Saya secara pribadi yang hari ini bertempat tinggal di Subang, punya rumah di Subang, dan menjadi warga Subang, saya sendiri sama sekali tidak suka kalau ada orang mengintimidasi atau memalak-malak begitu. Saya tidak dirugikan secara langsung karena saya seorang pengacara, tapi saya melihat adanya premanisme semacam itu, tentu saja saya geram gitu loh. Saya ikutan jengkel gitu. Kenapa mesti ada pemalakan-pemalakan semacam itu sih gitu loh. Fungsinya apa premanisme atau LSM-LSM yang sok-sok menjaga kawasan pabrik itu apa gitu loh. Maksud saya begini, kan pabrik itu berdiri sudah ada izinnya, lokasi juga mereka sudah urus, semua investasi kebutuhan pembangunan pabrik material itu udah mereka urus. Sebenarnya tidak diperlukan lagi peran ormas atau LSM atau orang-orang yang mengatasnamakan pengamanan itu untuk apa gitu loh. Kalau seandainya orang mau investasi bangun pabrik, ada teroris menyerang, kan sudah ada Densus, sudah ada kepolisian untuk menghadapi teroris. Kalau seandainya ada perampok atau ada begal, kan sudah ada kepolisian gitu loh. Lalu apa perannya ormas LSM atau orang-orang yang mengganggu-ganggu itu, sok-sok mengamankan itu loh, fungsinya apa gitu loh. Sebenarnya itu kan hanya orang-orang yang mencari apa ya, mungkin mencari ceperan atau mencari uang dari hasil-hasil yang diada-adakan gitu loh. Misalnya sok-sok membantu lalu lintas material yang keluar masuk pabrik, lalu nanti waktu dia mau bikin sekretariat, nanti menyerahkan proposal, atau mau Agustusan atau mau kegiatan apa dia ngasih proposal, seolah-olah perannya itu penting gitu loh. Makanya
Ayolah, kita ini kan negara yang belum maju, masih berkembang, masih butuh banyak sekali perusahaan, pengusaha dan investasi baik dalam negeri maupun dari asing gitu loh. Ketika ada dari pengusaha asing mau investasi di Indonesia, mari kita dukung. Mari kita berikan karpet merah, mari kita kasih servis yang bagus gitu loh. Birokrasi kita pangkas, semua pengurusan itu nol suap tanpa ada biaya-biaya tambahan. Kita persilahkan pengusaha untuk investasi begitu. Supaya apa? Investasi itu jadi lancar, pengusaha asing jadi senang, mereka ketagihan untuk menanamkan uangnya di Indonesia, dan akhirnya apa? Banyak sekali pabrik-pabrik yang berdiri, banyak sekali pemuda-pemuda kita lulusan SMA, kuliahan yang akhirnya cepat dapat pekerjaan. Kalau seorang anak itu lulus sekolah langsung dapat pekerjaan, itu kan betapa hebatnya dia bisa mencari penghasilan untuk dirinya sendiri. Syukur-syukur dia bisa berbakti pada orang tuanya dan membantu saudara-saudaranya. Dalam jangka panjang, dalam skala yang lebih luas, itu akan sangat membantu perekonomian negara tersebut begitu loh. Jadi saya sebagai warga Subang, saya mendukung Polres Subang dan Kang Deddy Mulyadi yang setiap hari berteriak-teriak melalui YouTube-nya dan selalu kliter-kliter bepergian se-area Jawa Barat untuk menyerap masalah warganya, untuk turun menyelesaikan premanisme yang ada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Subang. Terlebih Kang Deddy itu kan orang Subang gitu loh. Jadi harus memberikan konsentrasi yang cukup bagus dan fokus untuk menyelesaikan penyakit bangsa kita yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai itu. Apa peran dari preman-preman itu? Kan tidak jelas itu. Pengamanan-pengamanan apa gitu. Yang bikin tidak aman itu sebenarnya mereka yang bikin gak nyaman gitu loh. Biarkan pabrik itu berdiri. Biarkan dia merekrut ribuan pemuda dan orang-orang kita untuk jadi karyawannya. Tiap bulan mereka dapat gaji, mereka dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Sejauh yang saya tahu, ketika pabrik berdiri itu di depannya juga banyak puluhan ratusan pedagang-pedagang yang tiba-tiba bermunculan. Itu artinya kan juga akan tumbuh UMKM dan pedagang-pedagang yang mencari uang dari operasional pabrik tersebut. Dan sejauh yang saya tahu, banyak juga pabrik itu yang kalau sudah ada pedagang itu akhirnya pegawai-pegawainya juga berbelanja di situ, lalu lama-kelamaan muncullah bangunan-bangunan restoran, minimarket, bahkan toko-toko yang akhirnya sangat menggerakkan perekonomian suatu wilayah begitu. Yang saya takutkan kalau seandainya pabrik-pabrik itu diganggu terus oleh preman, akhirnya mereka akan kapok dan trauma gitu loh investasi di tanah air kita gitu. Kalau pabrik gagal berdiri, pengangguran meningkat, sangat mungkin itu juga akan meningkatkan angka kriminalitas gitu loh. Karena kalau orang sudah nganggur, tidak punya uang, ya banyak sekali yang berpikiran kriminal, akhirnya merampok, akhirnya mencuri, akhirnya berbuat curang atau menipu begitu loh. Karena apa? Karena sempitnya lahan pekerjaan. Kita sudah tahu susahnya hidup di Indonesia ini, banyaknya pengangguran, banyaknya kemiskinan. Jadi ketika ada pabrik atau pengusaha berinvestasi di Indonesia, harus kita dukung. Pengusaha yang berinvestasi, mengurus izinnya dengan benar, itu adalah perbuatan mulia. Dan kita harus dukung semacam itu gitu loh. Dalam Islam pun dikatakan orang itu kalau miskin melarat itu sangat dekat dengan kekafiran gitu loh. Artinya apa? Artinya miskin itu adalah jadi musuh kita gitu loh. Jadi supaya kita makmur, supaya kita banyak uang, supaya kita bisa meningkatkan taraf hidup kita, harus apa? Ya harus ada pekerjaan gitu loh. Harus ada pekerjaan yang diciptakan oleh orang-orang kita sendiri maupun orang lain yang berinvestasi di tanah air kita. Saya pengacara Mualimin memohon kepada Kang Deddy Mulyadi untuk ikut memberikan concern pada masalah terkait dengan pabrik BYD di Subang. Saya sangat mendukung investasi di tanah air kita. Terima kasih.